tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah. Wa nusalli wa salim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Ya Allah rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang kita sama-sama hormati Ketua DKM At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungaidi beserta jajarannya. Yang wabil khusus tentunya yang saya hormati sekaligus saya banggakan para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatidah, para ustadzah. Juga tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan insya Allah kita malam ke-13, kita masih diberikan ekstra hidup nih, sisa hidup kita. Terutama kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, yaitu melaksanakan rangkaian tuntutan ibadah kepada Allah, baik melaksanakan sholat wajib maupun sunnahnya. Tentunya sesuai apa yang disampaikan dari kitab suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kadang-kadang suka terseleo. Tentunya mudah-mudahan kita termasuk pilihan Allah bisa melakukan sholat ini, sampai mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang syukur kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam tak lupa semoga tertumpah ruah kepada junjungan umat Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minad dzulumati ilan nur. Beliaulah yang mengangkat derajat kaum manusia dari zaman jahili ke zaman madani. Jahili dalam arti kebodohan untuk mencari Tuhan. Madani terang benderang seperti saat ini. Mudah-mudahan juga tertumpah ruah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, termasuk kepada para pengikut yang istiqomah selalu mengikut ajarannya, termasuk kita yang hadir sini. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil ijazah, di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah pertama saya berdiri di sini menunaikan amanah dari pengurus masjid untuk menyampaikan kultum balagoni walau ayah. Tapi mohon maaf jika mundur ya Pak Haji ya. Ada kata tidak 7 menit, kadang-kadang suka ngelantur kemana-mana gitu. Tentunya pada malam ini kita alhamdulillah wa syukurillah sudah melakukan yang ke-13 ini, bahwa puasa Ramadan itu adalah teristimewa. Makanya yang disampaikan oleh hadis Imam Bukhari, mohon maaf Baihaqi, dan sahabat Nabi Salman Al-Farisi, bahwa keistimewaan Ramadan itu bisa dibagi 3 fase. Awalnya tentunya rahmat, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqu minan nar. Rahmat ini tentunya
Ini pahala yang paling tinggi derajatnya. Tapi tidak, saya membahas itu dulu. Tentunya di fase pertama ini memang fase yang paling berat. Para alim ulama menyampaikan fase ini ibarat naik gunung, ada di tengah tanjak-tanjakan, di tengahnya baru turun. Sesuai dengan fase pertama beratnya karena biasanya kita pagi itu sarapan, minum teh dan kopi, tapi diundur ke malam. Itu beratnya. Tapi sesuai dengan ujian dari Allah supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Sesuai Al-Baqarah ayat 13. Di samping menjadi kita orang muttaqin, tentunya kita diberi pahala yang begitu tinggi, yaitu rahmat, kasih sayang daripada Allah. Kalau kenikmatan dari Allah yang semu, makan, lapar makan, ngantuk tidur, itu selesai. Tapi rahmat jaminan Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di fase ini saum itu adalah ibadah personal, ya. Perorangan antara kita dengan Allah. Karena ibadah yang lain diketahui oleh manusia. Contoh yang satu aja, jangan banyak-banyak. Kita sholat, pergi ke masjid, oh si fulan sholat duhur, asar atau sebagainya. Diterima dan tidaknya, wallahu alam. Tapi kalau saum, yang tahu puasa dan tidaknya itu adalah diri kita. Bisa aja kita lagi wudhu umpamanya, tetelan minum, atau lagi mandi juga air tetelan, tidak tahu. Yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Maka dalam hadis Abu Hurairah disampaikan, kullu amalul ibnu adam lah ila siyam fa innahu li wa anna azni bihi. Semua amalan ibnu Adam, termasuk kita tentunya, lah atau untuklah bagi dirinya tentunya. Ila siam, kecuali sholat, kecuali siam, puasa. Fainnahu, maka puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajnabi, dan tentunya aku juga yang akan membalasnya. Tentunya kita diciptakan Allah bukan semata-mata hanya untuk diri pribadi. Manusia itu adalah makhluk sosial yang harus interaksi dengan makhluk lainnya, atau kita dengan sesama manusia. Makanya ada dua ibadah secara syariat dan tentunya secara hakikatnya, atau urusan dengan lahiriah dan batiniah dengan hati. Kalau lahiriah, kita dianjurkan bahwa kita berbagi dalam kesulitan atau yang sakit, atau bisa membantu kesusahan. Atau kita punya ilmu balagoni ayah, meskipun satu ayat kita sampaikan, atau mengajari atau mengajari semuanya, atau yang lainnya kita bisa buka usaha dan sebagainya. Yang paling penting kita bisa tolong menolong dengan sesama. Dalam hadis sampaikan wa khairun nas anfahum linnas, bahwa manusia yang paling khairun nas, yang baik tentunya di sisi Allah, wa anfahum linnas, yang berguna untuk manusia yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang keduanya ibadah kolbu. Ini ibadah yang paling enteng sebetulnya, tapi dianggap berat. Kalau manusia udah hatinya tertutup, Masya Allah berat teman. Padahal enteng. Apa itu ibadah apa? Ibadah memaafkan. Kalau hati sudah tutup, sumun bukmun umyun pahum, tidak ada itu memaafkan. Padahal memaafkan itu jannahnya. Riwayat Ibnu Hikam, sanadnya adalah sahih, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Di situ kebetulan ada Sayyidina Umar alaihissalam. Rasulullah SAW sampai ketawa
kecil sampai terlihat gigi depannya. Ya Rasulullah, ada apa, kabar apa sampai bisa tertawa giginya terlihat? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, barusan kedatangan malaikat dan diberitahukan bahwa kelak di yaumil akhir ada 2 orang yang duduk tersimpuh, kepalanya menunduk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah gitu, ya Rob, saudaraku ini adalah dolim kepadaku. Untuk itu aku meminta pahalanya diberikan kepadaku. Lalu Allah berfirman, saudaramu itu tidak punya sedikit pun kebaikan. Kalau begitu ya Rob, berikan saja dosa-dosaku untuk dia. Lalu Rasulullah SAW meneteskan air mata dan menjelaskan kepada sahabatnya, nanti di kelak di yaumil akhir kesehariannya mencekam banyak manusia-manusia yang ingin membebaskan dosanya diberikan ke orang lain. Lalu melanjutkan ceritanya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada 2 orang itu tegakkan kepala ke atas. Lalu melihat ke atas, terlihat istana-istana yang terbuat dari emas, bertatakan emas dan permata, emas dan perak, dihiasi oleh permata. Ya Rob, itu untuk nabi yang mana? Istana itu sebetulnya untuk nabi yang mana? Kemudian untuk sidikin yang mana? Untuk para syuhada yang mana? Allah berfirman bahwa itu untuk orang-orang yang bisa membayarnya. Sebetulnya kamu juga bisa membayarnya. Ya Rob, aku tidak punya apa-apa. Dibayar dengan apa? Lalu Rob bertanya, dibayar dengan kamu bisa memaafkan saudara kamu itu yang dulu menzalimi kamu. Akhirnya gemetar dan menjawab, ya Rob, kalau gitu saya memaafkan temanku itu. Lalu Allah berfirman bahwa kalau kamu memaafkan, gandenglah tangan saudaramu itu dan masuklah ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahimakumullah. Tentunya di sini kita mengambil hikmahnya. Amalannya yang enteng tapi berat tergantung hati kita. Maka perbanyaklah kita berbuat baik ke siapapun. Karena pencatatan berbuat baik itu untuk diri kita. Dan perbanyak dan hilangkan kejahatan untuk orang lain. Karena kejahatan itu untuk diri kita sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat 7, wa in asantum li anfusakum wa in asantum falaha. Dan sesungguhnya jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Dan sebaliknya maka kalau kamu berbuat jahat, bahwa kejahatan itu tentunya untuk diri kamu sendiri. Di Al-Jadalah juga sama, ayat 7 ayat 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa berbuat baik sekecil zarah pun, atom lah kecil, Allah akan catat kebaikan. Dan sebaliknya juga, jika kamu berbuat jahat sekecil apapun, Allah akan catat kejahatan itu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Fase yang kedua singkat-singkat aja. Fase yang kedua itu fase sekarang ya Pak Haji ya, tanggal 13 ini. Magfirah, bahwa baginda Rasulullah SAW di fase ini kita harus perbanyak beristighfar kepada Allah dan dihidupkan malam-malam bulan puasa ini. Sesuai hadis Nabi, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dambi
Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan memohon pahala, tentunya dosa-dosa yang lalu terampuni. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita di samping berbanyak mengingat Allah. Alhamdulillah kita salah satu, mudah-mudahan kita semuanya di sini pilihan Allah. Kita bisa mengikuti sholat malam Isya berjamaah, tarawih berjamaah. Bahkan sebentar lagi Ustadz Yayat memimpin imam di sini witir ya. Sedikit saya buka sejarah witir. Witir itu adalah salah satu ibadah Rasul yang tidak pernah terputus. Abu Hurairah menjelaskan, ada 3 hal ibadah Rasul yang tidak pernah terputus. Yang pertama adalah Yaumul Bid, puasa di pertengahan bulan Hijriah ya, 13, 14, 15. Yang kedua adalah witir. Yang ketiga duha. Witir itu sholat sunnah muakkad, perumpamaan muakkad itu mendekati kewajib, makanya dianjurkan seperti kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Makanya Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kapan melaksanakan sholat witir? Ya Rasulullah, hamba melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Lalu baginda Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kapan melaksanakan witir? Melaksanakan witir bahwa hamba setelah tidur. Ada 2 sisi yang berbeda. Contoh dari sahabat Nabi, setelah Isya kita bisa sholat witir 1 atau 3. Itu dicontohkan oleh Abu Bakar. Setelah tidur kita bisa sholat witir setelah tahajud. Dua-duanya berfungsi. Maka perbanyaklah di fase ini mengingat Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Terakhir, fase yang terakhir sedikit lagi, fase idkum minan nar, bahwa di fase ke-10 ini dibebaskan dari api neraka. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini fase yang paling istimewa, dalam arti setiap amal perbuatan manusia akan dilihat ujungnya. Hidup kita nih contohnya, kita wafat dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah. Begitu juga dalam puasa kita meraih ketakwaan atau tidak meraih, biasa-biasa saja. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa baginda Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah sampai wafatnya tidak pernah putus beriktikaf di masjid 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Setelah wafat baru istri-istrinya Rasul menjalankannya. Tentunya hadirin semuanya, di fase terakhir ini harus sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kehadirat Allah karena mencintai umatnya. Umat Nabi kan pendek-pendek, yang 70 tahun 80 itu kurang sama sekali. Doa Nabi diumumkan. Doanya itu, minta amalan untuk umatku dan yang belum pernah diberikan oleh umat sebelumku. Makanya turun 17 Rabiul Awal adalah Al-Quranul Karim. Dan sering kita peringati Nuzulul Quran. Dan diturunkan juga Lailatul Qadar, yaitu 1000 bulan. Apa itu Lailatul Qadar? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau hitung-hitung umur kita nyampe nggak ke angka 83 tahun plus 4 bulan, itu 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tentunya sering tadi Pak Haji Didi kita berdoa. Ini kita aminkan, ini doa baik sebetulnya. Saya Pak Haji ingat nih doa ini. Sejarah masjid dulu mengadakan tarawih itu doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibul afa fa'fana. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang minta ampun. Ampunilah aku, ya.
Super. Yang keduanya apa tuh? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Ya Allah, kami mengharap ridhomu yaitu surgamu, dan berlindung dari murkamu yaitu nerakamu. Kita aminkan. Ini penting setahun sekali ya. Di samping sela-sela sholat tarawih. Selasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah. Mudah-mudahan puasa ini kita tercapai cita kita semua, yaitu hakikatnya Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang keduanya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai Ramadan tahun depan dengan keadaan sehat walafiat, juga tentunya menjadi orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi